Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torikon. Saya mahasiswa D4 Keasipan Universitas Terbuka UT daerah Surakarta. Di sini saya membuat sesi wawancara untuk tugas mata kuliah Arsitektur Lisan, dan untuk temanya sejarah berdirinya Universitas Muhammadiyah Klaten. Bersama saya ini Bapak sebagai narasumber, Bapak Dr. Andes Mawardi, Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen senior di Universitas Muhammadiyah Klaten. Selamat siang, Bapak Mawardi. Ya, selamat siang, sore. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada sesi wawancara ini. Langsung saja untuk pertanyaan ya Pak. Untuk sesi wawancara yang pertama yaitu bagaimana awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Klaten, Pak? Untuk sejarahnya Pak. Oh, ya, terima kasih pertanyaan Mas Farid kaitannya dengan berdirinya Universitas Muhammadiyah Klaten. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum Universitas Muhammadiyah Klaten memang sudah ada kampus apa yang sudah berdiri, maksudnya diawali dari beberapa ya. Yang pertama adalah ketika itu didirikan Akper Muhammadiyah Klaten, yaitu didirikan di bulan September tahun 1993. Inilah embrio kampus kita Umpla ini sebenarnya mulai dari berdirinya Akper Muhammadiyah Klaten. Jadi hanya satu prodi yaitu perawat, D3 perawat ya, waktu itu. Nah ketika itu berdiri ya di tahun 1900. Jadi bulannya adalah bulan September ya. Kemudian tahunnya tahun 1993 ya. Sudah cukup lumayan lama. Nah inilah yang mengawali. Kemudian dari D3 perawat atau dari Akper ini dari 93 akhirnya tambah berkembang dari penerimaan 1 kelas, tahun kedua 2 kelas, tahun ketiga 3 kelas, dan akhirnya di tahun berikutnya tidak lama, tahun 2005 ya, tahun 2005 itu didirikan Sekolah Tinggi Kesehatan Muhammadiyah Klaten atau Stikes Muhammadiyah Klaten. Karena di situ di samping ada prodi D3 perawat, ada S1 keperawatan, ada farmasi, ada D3 bidanan. Akhirnya dari beberapa prodi kesehatan tadi akhirnya bergabung menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten atau dinamakan Stikes. Dari tahun 2005 ya, tahun 2005 berdiri dari Stikes. Nah ini juga semakin bertambah berkembang jumlah mahasiswanya ya. Misalnya dari D3 perawat kalau dulunya satu kelas menjadi lebih dari 1 kelas. Kemudian bidan juga rata-rata hampir 2 kelas ya, sampai 3 kelas ya. Kemudian farmasi juga ada, dan S1 keperawatan ya. Dan setelah perkembangan di tahun 2025, kemudian dari 2005 akhirnya berkembang lagi untuk menciptakan prodi setelah S1 keperawatan, yaitu ada profesi nurse-nya ya. Sehingga setelah itu akhirnya ada di prodi kesehatan yang paling tinggi adalah di S1 keperawatan atau di situ adalah profesi nurse, yaitu di tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan seterusnya. Nah akhirnya
dari tahun ke tahun bertambah. Dari stikers itu akhirnya di bulan Februari tahun 2022 akhirnya muncul dengan Universitas Muhammadiyah Klaten. Ya, jadi Universitas Muhammadiyah Klaten ini ya dari prodi itu bervariasi, ada fakultas yang kesehatan, ya. Kemudian fakultas kesehatan ini dari S1 keperawatan, D3 perawat, D3 bidan, kemudian ada D3 farmasi, kemudian ada teknologi informasi dan administrasi kesehatan. Nah, ini yang di tahun 2002 menjadi universitas, ya. Kemudian yang berikutnya di Fakultas Sosial Humaniora ada D3 akuntansi, kemudian ada S1 manajemen dan ada S1 komunikasi. Nah, inilah berdirinya Universitas Muhammadiyah Klaten di tahun 2022, dan dari 2002 ini berkembang. Dari 1 tahun berikutnya ada prodi fakultas agama, ya, mau muncul itu tahun 2023 adalah ada agama jurusan pendidikan agama Islam, jurusan tarbiyah, dan yang kedua adalah PIAUD, ya, pendidikan ini untuk guru-guru TK itu. Yang mungkin itu sejarah singkat kaitannya dengan Universitas Muhammadiyah Klaten diawali tahun 93, tahun 2005, 2002 dan 2003. Mungkin itu. Berdirinya berarti embrionya tahun 1993 ya Pak? Iya, cukup lumayan lama ini, sudah 30-an tahun. Kalau biasanya ada pelopornya yang menginisiasi gitu Pak. Tokohnya siapa saja nih Pak? Ya, ketika itu sebenarnya sebagai proses pendiri yaitu adalah Bapak Dr. Andes Marzuki Mahdi. Ya, beliau adalah salah satu majelis kesehatan yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten. Karena di pimpinan daerah Muhammadiyah Klaten itu ada majelis kesehatan yang koordinatornya yaitu Bapak Dr. Haji Marzuki Mahdi, dan beliau punya ide, punya gagasan bagaimana membuat sebuah kampus yaitu kesehatan Akbar Muhammadiyah Klaten, dan akhirnya terwujud. Ini adalah pendiri utama, ya, walaupun beliau bukan ahli dalam bidang kesehatan, tetapi cara berpikirnya bisa mengikuti dengan situasi, bahkan koneksinya ketika itu dekat dengan Departemen Kesehatan, sehingga dengan waktu yang tidak lama ide mendirikan Akbar itu dalam waktu 1 tahun, ya, 92 akhir, 93 langsung berdirilah Akbar Muhammadiyah Klaten, ya. Sampai saat ini ya jadi umurannya Pak. Ya, sekarang jadi Universitas Muhammadiyah Klaten, ya. Ini saya kira tidak bisa membayangkan tahun 93 pada saat itu kita tidak punya apa-apa, kita ngikut kelasnya di SMPS Muhammadiyah Klaten, kemudian akhirnya tambah berkembang, akhirnya beli tanah sendiri sampai sekarang, ya, begitu. Untuk berikutnya Pak, di era zaman sekarang, tantangan apa yang dihadapi oleh UNRWA dan bagaimana mengatasinya Pak? Ya, tantangan apa saja, ya. Tantangannya memang sekarang sangat kompetitif, banyak sekali kampus-kampus yang lainnya. Ya, akhirnya tantangan yang pertama memang harus ada persiapan bagaimana untuk SDM, ya, untuk desain dan seterusnya itu biar profesional begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan fasilitas, ya. Fasilitas ini merupakan tantangan ketika kita fasilitasnya sangat terbatas, akhirnya ya kita mungkin akan bisa kalah dengan yang lain. Akhirnya fasilitas ini ya meliputi semuanya, ya, mungkin dari tata ruang dan seterusnya, mungkin alat dan seterusnya, ini adalah bagian. Sehingga ini merupakan tantangan, ya.
Nah kemudian di samping itu memang kita di antara Jogja dan Solo, akhirnya tantangannya adalah bagaimana merekrut mahasiswa bisa masuk di Universitas Muhammadiyah Klaten. Maka solusinya adalah bagaimana nanti ketika dalam proses perkuliahan ini, tantangannya adalah bagaimana dalam proses perkuliahan pembayarannya itu bisa terjangkau oleh masyarakat yang ada di Klaten dan sekitarnya, begitu. Nah ini saya kira yang menjadi tantangan yang cukup lumayan ya. Mungkin itu Pak. Untuk terakhir nih Pak, untuk harapan dan pesan Bapak untuk kemajuan Unpra. Ya, harapannya ya mudah-mudahan menjadi universitas yang profesional, kemudian yang handal dan martabat, yang maksudnya adalah bisa mengikuti ya perkembangan zaman di dunia kampus dimanapun saja ya. Maksudnya kita akan bisa mengikuti ya, begitu. Sehingga harapannya kita akan bisa tidak kalah dengan yang lain, walaupun kita di Klaten, paling tidak kita akan bersaing di Jogja dan di Solo, maka kita akan bisa mempersiapkan ya tadi dengan sarana prasarana yang mencukupi, peralatan yang mencukupi dan alat-alat yang mencukupi, ya akhirnya ketika nanti mahasiswa dalam praktek dan seterusnya itu akan terpenuhi. Nah inilah akan mencetak insya Allah nanti menjadi mahasiswa bisa sesuai dengan keahliannya dan tidak dengan kalah dengan yang lain. Ya mungkin itu di samping ada bagaimana kerjasama dengan tempat-tempat yang lain, baik kerjasama secara pemerintahan di Kabupaten Klaten, di Provinsi Jawa Tengah, maupun kerjasama dengan pihak-pihak lain yang mendukung kampus ini. Selama kita akan bekerja sama itu, insya Allah nanti harapannya akan terwujud dengan baik dan akhirnya menjadi kampus yang berkualitas. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih kepada Pak Marti yang sudah menjelaskan sejarah perkembangan Universitas Muhammadiyah Klaten sampai saat ini. Semoga Universitas Muhammadiyah Klaten semakin bermanfaat untuk umat, untuk bangsa dan negara, dan juga semoga semakin jaya. Amin. Amin ya. Terima kasih kepada Bapak Marti sudah menjadi narasumber. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.